Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Eh, di video kali ini Kakak akan membahas mengenai pembahasan terakhir pada bab 4 ini, di mana kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan PLST atau persamaan linier dan pertidaksamaan linier suatu variabel. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita hanya membahas soal-soal yang persamaan dan pertidaksamaannya sudah kita ketahui ya, di mana kita belum membahas soal-soal cerita nih terkait dengan persamaan dan pertidaksamaan linier suatu variabel. Nah, di video ini kita akan membahas secara khusus soal-soal cerita tentang persamaan linier dan pertidaksamaan linier suatu variabel. Oke, kenapa sih penting banget kita untuk paham persamaan linier dan pertidaksamaan linier satu variabel itu? Karena dalam kehidupan sehari-hari ternyata banyak loh manfaat dari persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel ini, di mana dia tuh bisa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sehari-hari yang kita hadapi. Misalnya nih, dari persamaan itu tuh ternyata manfaatnya itu kita dapat bisa digunakan dalam menentukan harga suatu barang, terus bisa juga untuk menentukan bilangan yang belum kita ketahui nilainya, terus bisa juga untuk menentukan luas dan keliling. Sedangkan di pertidaksamaan, karena kan solusinya itu berupa interval kan ya, jadinya atau solusi itu nggak tunggal kan, bisa beberapa solusi, maka di sini dia fungsinya itu bermanfaat untuk memperkirakan, untuk kita memperkirakan misal banyak barang yang harus dibawa sesuai kapasitas, terus ukuran suatu benda untuk membuat sesuatu, juga bisa juga untuk menentukan luas dan keliling maksimal atau minimal ketika belum diketahui panjang dan lebarnya gitu ya. Dan tentunya ini tuh hanya beberapa contoh terkait masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan lain yang kita sadari ternyata menerapkan konsep dari persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, untuk itu di sini tujuan kita mempelajari pembahasan pada bab ini itu adalah pertama yaitu kita tuh akan membuat, gitu, tujuannya itu kita akan membuat bentuk model matematika dari permasalahan yang berkaitan dengan persamaan linier dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, setelah kita membuat modelnya, maka kita akan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan linier dan pertidaksamaan linier tersebut. Nah, sebelum mulai pelajaran, di sini kakak mau ingetin ya, materi kita di beberapa minggu lalu. Dimana kan kita di 2 minggu lalu kita mempelajari yaitu cara menyelesaikan persamaan linier dan pertidaksamaan linier satu variabel. Dimana langkah-langkahnya ada 4 kan yang pokok, dimana kita pertama itu kita pisahkan dulu suku dengan variabel dan konstanta di ruas yang berbeda dengan cara memindahkan salah satu suku ke ruas lain. Terus yang harus kalian ingat pula bahwa jika satu suku berpindah ruas, maka tandanya itu harus berubah nih ya. Ini yang sering kali banyak kalian lupa nih untuk merubah tanda. Masih ada beberapa sih yang salah, tapi ya udah nggak banyak. Seperti yang pertama kali memasuki, seperti saat waktu pertama kali masuk itu tugas yang terakhir sih kakak lihat udah minim banget yang melakukan kesalahan ini. Terus yang ketiga itu kita sederhanakan nih suku-suku yang sejenis di kedua ruas. Lalu yang keempat itu jika di depan variabel terdapat koefisien yang bukan satu, maka kita harus membagi kedua ruas dengan koefisien tersebut. Nah, ada satu poin, ini poin khusus untuk pertidaksamaan. Nah, yang membedakannya dengan persamaan, di pertidaksamaan, yaitu jika kedua ruas dibagi atau dikalikan dengan bilangan yang bernilai negatif, maka tanda pertidaksamaan harus berubah. Nah, ini nih yang masih ada nih beberapa yang lupa untuk merubah tandanya jika dibagi atau dikalikan bilangan negatif. Nah, di awal kalian udah benar nih hitungnya, tapi pas kalian bagi bilangan negatif, kalian lupa sedikit aja merubah tandanya. Nah, itu kan cuma sedikit sih sebenarnya, kesalahannya cuma kesalahan kecil, tapi kan hasilnya tentunya berbeda ya, berbeda sangat fatal gitu. Kesalahan yang kalian lakukan sedikit di akhir, tapi sangat mempengaruhi hasilnya. Untuk itu, kakak selalu tekankan, jangan lupa jika kalian membagi atau mengalihkan
kedua ruas dengan bilangan negatif, kalian harus berubah tandanya. Ini nih yang harus kalian selalu ingat. Oke, selanjutnya. Nah, kita kan mau membahas mengenai permasalahan terkait persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel ya. Nah, untuk itu kita harus bisa nih membedakan permasalahan mana yang menerapkan persamaan dan permasalahan mana yang menerapkan pertidaksamaan. Nah, yang di persamaan itu biasanya masalahnya itu di mana semua informasi yang diketahui dan ditanyakan di soal itu tertulis dengan jelas. Dia menggunakan kata yang sudah pasti. Misal nih ya, harga suatu barang adalah sekian, sebesar sekian. Terus diminta tentukan harga satu ini dan harga satu itu. Itu ciri-ciri dari soal persamaan. Nah, tapi kalau di pertidaksamaan, dia tuh ada informasi. Nah, kalau ini kan berarti ini tuh harus semua informasinya jelas gitu. Tapi kalau pertidaksamaan, kalau misalnya ada satu aja informasi yang diketahui atau misalnya yang ditanyakan di soal tertulis menggunakan kata perkiraan, misalnya lebih dari, kurang dari, paling banyak, paling sedikit, maksimal, minimal, tidak kurang dari, tidak lebih dari, itu kan ada dibahas ya di pertemuan sebelumnya. Nah, itu merupakan permasalahan yang menggunakan pertidaksamaan. Nah, biasanya itu dia di soal diketahui begini, jika panjang suatu bangun 5 cm lebih pendek dari panjangnya atau 5 cm lebih panjang dari bukan. Jadi kalau di pertidaksamaan itu dia tuh ada kata-kata lebih dari, kurang dari, paling banyak, paling sedikitnya. Misal yang diketahui itu luasnya tidak lebih dari sekian, atau kelilingnya kurang dari sekian, atau misalnya kapasitas sebuah bis itu paling banyak segini, maksimal segini. Terus yang ditanya tentukan banyak penumpang maksimal, atau misalnya banyak panjang minimal, lebar minimal, atau luas agar kelilingnya tidak lebih dari sekian. Pokoknya ada aja di soal kata-kata seperti lebih dari, kurang dari, paling banyak, paling sedikit, tidak lebih dari, tidak kurang dari. Itu berarti merupakan contoh soal dengan penerapan pertidaksamaan linear satu variabel. Oke. Gimana cara kita menyelesaikannya nih? Permasalahan-permasalahan tersebut, yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang pasti membuat model matematika. Nah, model matematika itu adalah suatu bentuk matematika gitu. Jadi adalah kalimat atau informasi di soal kan masih berupa kata-kata ya, atau kalimat gitu. Nah, itu kita ubah ke dalam bentuk matematika, di mana kalau misalnya di model matematika ini itu tuh isinya tuh berupa simbol-simbol, kan udah pernah kita jelaskan ya. Jadi tuh bukan lagi berupa kata-kata, tapi udah berupa simbol, bisa angka, bisa operasi, bisa variabel, bisa ada tanda persamaannya, ada tanda pertidaksamaannya, dan seperti itu ya, udah telah kakak jelaskan itu di bab-bab sebelumnya, cara kita membuat bentuk matematika. Nah, gimana cara kita membuat model matematika itu? Pertama, kita identifikasi nih, identifikasi dulu semua data yang telah diketahui di soal. Terus juga jangan lupa dihubungin sama yang ditanyakan itu apa. Nah, setelah kita tuliskan semua nih, atau identifikasi semua data-data yang diketahui di soal, terus kita ubah semua informasi tersebut ke dalam kalimat matematika atau ke dalam bentuk matematika kayak tadi, berupa simbol-simbol, angka, variabel, sama dengan, dan tanda sama dengan, dan lain-lain gitu ya, sesuai dengan kalimatnya. Terus kita identifikasi nih persamaan atau pertidaksamaan yang digunakan untuk menentukan jawaban. Kita gunain persamaan atau pertidaksamaan yang digunakan untuk kita nemuin jawaban yang diminta di soal. Setelah itu, jika misalnya ada unsur yang kita belum ketahui nilainya, maka kita dapat memisalkannya dengan variabel. Nah, karena di sini kan merupakan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, itu pasti di model matematikanya bakal ada yang namanya variabel gitu. Jangan lupa. Nah, karena di sini masih ada variabel di dalam persamaan atau pertidaksamaannya, setelah kita membuat model matematika, tentunya kita harus selesaikan model matematika dengan menemukan nilai variabelnya. Nah, jadi setelah kita buat model dari persamaan atau pertidaksamaan yang telah kita tentuin, maka kita harus selesaikan nih sampai kita ketemu nilai variabelnya itu berapa, di mana
cara kita menentukan nilai variabel itu sesuai dengan langkah-langkah dalam mencari solusi PLSV dan pertidaksamaan linear satu variabel yang telah dibahas, yang telah tadi kakak yang telah tadi kita ingat kembali di slide awal. Oke, di sini kakak langsung kasih contoh pertama ya. Ini adalah contoh pertama. Yang di contoh ini adalah Sinta membeli sebuah permen dengan harga sebesar Y rupiah. Nah, terus, lalu ia membeli lagi sebuah coklat dengan harga 5.000 lebih mahal dari harga permen, dari harga satu permen. Nah, uang yang dikeluarkan Sinta untuk membayar barang yang dibelinya adalah sebesar 22.000. Yang ditanya, berapakah harga satu buah permen dan satu buah coklat? Oke, di sini tadi kan yang kakak caranya itu kita tuliskan dulu ya apa yang diketahui, kita identifikasi apa yang diketahui di soal. Dimana yang diketahui itu pertama itu Sinta membeli sebuah permen dengan harga sebesar Y rupiah. Berarti yang diketahui itu adalah harga satu permen karena sebuah kan, jadi harga satu permen itu sebesar Y rupiah atau sama dengan Y. Terus ia membeli lagi sebuah coklat dengan harga 5.000 lebih mahal dari harga permen. Nah, berarti harga satu coklat, kan harga sebuah coklat 5.000 lebih mahal. Mahal dari harga permen. Dari harga permen. Oke. Terus apa lagi yang diketahui itu adalah uang yang dikeluarkan Sinta untuk membayar barang yang dibelinya. Nah, Sinta tuh beli apa aja sih? Dia beli satu buah permen dan satu buah coklat. Di mana dia mengeluarkan uang sebesar 22.000. Itu kan berarti harga satu permen ditambah harga satu coklat, harga satu coklat sama dengan 22.000 kan? Nah, yang ditanya itu apa? Yang ditanya adalah harga satu buah permen dan satu buah coklat. Ditanya harga satu buah permen dan satu buah coklat dan satu coklat. Oke, yang ditanya itu harga satu buah permen dan satu coklat. Nah, diketahui itu harga satu permen Y, sedangkan harga satu coklat 5.000 lebih mahal dari harga permen. Nah, di sini kita belum tahu kan ya harga satu buah permen itu, yang ditanyakan harga satu buah permen sama satu coklat. Nah, sedangkan di sini harga satu permen itu masih diketahui dalam bentuk variabel, dalam bentuk Y. Sedangkan satu coklat cuma diketahui 5.000 lebih mahal dari harga permen. Nah, itu berarti kan kita harus mencari dulu nih si nilai satu permen ini, si harga satu permen ini atau Y, karena masih dalam bentuk variabel, maka kita harus cari dulu nih nilai variabelnya ini berapa agar kita dapat tahu harga satu permen dan harga satu coklat. Oke, di sini diketahui harga satu permen sudah dalam bentuk matematika ya, sudah dalam bentuk simbol yaitu Y variabel dimisalkan dengan Y. Sedangkan di sini harga satu coklat itu diketahuinya masih dalam bentuk 5.000 lebih mahal dari harga permen. Harga satu permen. Oh ya, sebelumnya kita lihat dulu nih. Kita tentukan dulu nih ya. Ini soalnya itu penerapan pertidaksamaan atau persamaan. Nah, di sini kan semua informasi ini kan diketahui dengan jelas ya sebesar berapa. Terus nggak ada kata-kata lebih dari, kurang dari, tidak lebih dari, maksimal, minimal itu kan nggak ada kan. Dia langsung aja nih ditanyakan berapa harga satu buah permen dan satu buah coklat. Langsung ditanyakan gitu, artinya kita harus benar-benar nentuin harga satu permen berapa dan satu coklat itu berapa. Artinya solusinya itu tunggal gitu. Nah, itu berarti soal ini adalah soal penerapan persamaan linear satu variabel. Nah, ini tipe soal persamaan. Oke, maka di sini kita harus buat modul matematikanya terkait persamaan linear satu variabel. Nah, oke, tadi kita balik lagi, harga satu coklat itu kan 5.000 lebih mahal dari harga satu permen. Oke, mungkin kalian mengira lebih mahal dari ini merupakan salah satu tanda ketidaksamaan ya. Nah, tadi kan pernah kakak bahas ya, kalau misalnya 5.000 lebih mahal dari harga satu permen itu bukan melambangkan
sebuah kata kunci mengenai ketidaksamaan, tapi ini kita harus ubah ke dalam bentuk matematika. Nah, harga satu coklat itu 5.000 lebih mahal dari harga satu permen. Artinya dia 5.000, harganya 5.000 lebih mahal dari si satu permen ini. Artinya buat nyari harga satu coklat, kita kan bisa tinggal nambahin harga satu permen ditambah 5.000 kan, karena kan dia 5.000 lebih mahal. Artinya dari harga satu permen itu ditambah 5.000, atau kita bisa buat ke dalam bentuk matematikanya seperti ini. Harga satu coklat kan berarti harga satu permen ditambah 5.000. Harga satu permen berapa? Harga satu permen diketahui adalah Y. Nah, dia 5.000 lebih mahal, artinya tinggal harga satu permen ditambah 5.000. Atau bentuk matematikanya itu adalah Y ditambah 5.000. Oke. Terus kita ubah ini, kita lihat persamaan ini. Kan diketahui harga satu permen ditambah harga satu coklat adalah 22.000. Oke, diketahui harga satu permen berapa? Yaitu sebesar Y. Maka kita ganti harga satu permen dengan Y ditambah dengan harga satu coklat berapa? Nah, tadi harga satu coklat kita bentuk matematikanya seperti apa? Yaitu seperti ini. Y ditambah 5.000. Maka kita tuliskan Y ditambah 5.000 untuk harga satu coklat itu sama dengan 22.000. Nah, di mana ini tuh disebut sebagai model matematika dari masalah ini. Nah, setelah kita cari nih model matematikanya yang kakak kotakan ini, maka kita harus selesaikan modelnya dengan mencari nilai variabel. Di sini variabelnya itu adalah Y. Maka kita selesaikan mencari nilai Y. Seperti biasa ya, langkah-langkahnya kita pisahkan suku dengan variabel di kiri, konstanta di kanan. Oke, ini 5.000. Maka di sini yang tetap di kiri yaitu Y tambah Y sama dengan 22.000 dipindah 5.000 jadi dikurang ya, dikurang 5.000. Oke, Y tambah Y adalah 2Y sama dengan 17.000. Nah, selanjutnya kita bagi 2, karena di sini koefisiennya bukan 1, maka didapat Y sama dengan 8.500. Nah, Y itu tadi apa sih? Y itu kan tadi simbol dari harga satu permen. Sehingga berarti 8.500 ini adalah harga dari satu permen. Oke, kita udah dapat nih harga dari satu permen. Nah, harga satu coklat sekarang. Nah, tadi harga satu coklat itu 5.000 lebih mahal dari harga satu permen. Harga satu coklat 5.000 lebih mahal dari harga satu permen. Atau bentuk matematikanya yaitu adalah Y plus 5.000. Nah, berarti kita kan tadi dapat nilai Y ini itu sama dengan 8.500. Maka kita bisa ganti Y ini menjadi 8.500 ditambah dengan 5.000. Sama dengan 13.500. Maka dapat diketahui nih bahwa harga satu permen itu adalah 8.500, sedangkan harga satu coklat itu adalah 13.500. Oke, sekarang di contoh soal yang kedua. Nah, diketahui harga sebuah baju 2 kali lipat harga sebuah celana. Susi membeli 2 baju dan 1 celana, dia harus membayar sebesar 150.000. Jika Siska membeli 3 baju dan 2 celana di toko yang sama dengan Susi, berapakah uang yang harus dikeluarkannya? Oke, kalau kalian lihat nih ya, apa yang diketahui di sini dan yang ditanyakan itu masih serupa kan ya sama kemarin, sama yang selesai sebelumnya, dia suruh menentukan uang yang harus dikeluarkan ya. Dimana di sini nggak ada kalimat, nggak ada kata kunci yang melambangkan tanda pertidaksamaan seperti lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, tidak kurang dari, tidak lebih dari, dan lain-lain. Maka di sini termasuk penerapan soal masih persamaan. Sekarang kita identifikasi yang diketahui apa aja. Nah, yang diketahui harga sebuah baju itu artinya harga satu baju 2 kali lipat harga sebuah celana. Berarti sama dengan 2 kali harga satu celana. Oke. Kita dapat kayak gini. Nah, Susi dia membeli 2 baju dan 1 celana, dia harus bayar 150.000. Oke, berarti 150.000 itu didapat dari
harga 2 baju ditambah dengan harga 1 celana sama dengan 150.000. Seperti ini. Nah, terus yang ditanya apa? Yang ditanya itu jika Siska membeli 3 baju dan 2 celana di toko yang sama dengan Susi, berapakah uang yang harus dia keluarkan? Nah, itu berarti yang ditanya itu adalah jumlah harga 3 baju ditambah dengan harga 2 celana, kan? Di toko yang sama. Itu sama dengan berapa? Nah, ini kan yang dibeli si Siska nih. Buat tahu uang yang dikeluarkan si Siska, maka kita harus tahu harga-harga barang yang dibelinya, yaitu harga 3 baju dan harga 3 celana itu berapa. Oke, yang ditanyakan ini, harga 3 baju dan harga 2 celana. Sebelum kita tahu harga 3 baju dan harga 2 celana, kita yang harus pertama kali kita tahu, yang pasti harga satuannya dulu kan. Harga 1 baju itu berapa dan harga 2 celana itu berapa. Oke, di sini kita belum tahu nih harga 1 baju berapa dan harga 1 celana berapa. Karena yang diketahui itu adalah hanya harga 1 baju itu 2 kali harga 1 celana. Tapi belum diketahui kan harga 1 baju itu berapa, harga 1 celana itu berapa. Dan tidak seperti soal tadi, di mana harga 1 bajunya dia tuh udah diketahui dalam bentuk simbol, dalam bentuk variabel. Sedangkan di sini dia belum tahu nih, belum dalam bentuk variabel, hanya dituliskan harga 1 baju sama dengan 2 kali harga 1 celana. Untuk itu, kita perlu memisalkan yang belum diketahui ini dengan variabel. Nah, kita misalkan. Nah, karena di sini persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, artinya kita hanya butuh 1 variabel. Nah, di sini kan ada 2 unsur yang belum kita ketahui, yaitu harga 1 baju sama harga 1 celana. Nah, tapi kita nggak usah misalkan dua-duanya dengan 2 variabel yang berbeda. Cukup salah satunya aja yang kita misalkan dengan 1 variabel. Gitu. Nah, dari sini kita harus nih, yang kita harus misalnya ini si baju apa si celana sih? Nah, kan yang diketahui itu harga 1 baju sama dengan 2 kali harga 1 celana. Itu berarti buat tahu harga 1 baju, kita harus tahu dulu kan harga 1 celana itu berapa. Nah, kalau kita udah tahu harga 1 celana berapa, berarti kan tinggal kita kaliin 2 kan, itu baru dapat harga 1 baju. Nah, untuk itu yang paling penting untuk kita ketahui pertama di sini adalah harga 1 celana dulu. Nah, maka di sini yang kita misalkan itu adalah yang paling penting buat kita tahu dulu, yaitu harga 1 celana. Harga 1 celana. Ini kakak misalkan dengan dengan A misalnya. Harga 1 celana itu A. Oke, ini harga 1 baju kan masih dalam bentuk kalimat ya. Kita ubah ke bentuk matematika, di mana harga 1 baju itu kan 2 kali harga 1 celana. Maka di sini bentuk matematika harga 1 baju itu sama dengan 2 kali harga 1 celana. Harga 1 celana itu adalah A. Berarti kan 2 dikalikan dengan A. Atau sama dengan 2A. Oke, kita udah dapat harga 1 celana itu A. Harga 1 baju adalah 2A. Terus kita kan ada lagi nih yang diketahui yang ini. Harga 2 baju ditambah harga 1 celana sama dengan 150.000. Nah, harga 2 baju. Kalau harga 1 bajunya 2A, berarti harga 2 baju itu adalah 2 dikalikan dengan 2A. Oke, sedangkan harga 1 celana ditambah dengan harga 1 celana. Berapa sih harga 1 celana itu? Yaitu A, dimisalkan dengan A. Maka kita ganti dengan A sama dengan 150.000. Oke, nah ini gimana? Ini adalah model matematika dari permasalahan ini. Nah, oke, kalau udah kita buat model matematikanya, kita harus selesaikan sampai kita menemukan nilai dari variabelnya. Berarti kita harus selesaikan sampai kita dapat nilai A-nya itu berapa. Oke, kita hitung 2 kali 2A adalah 4A ditambah A sama dengan 150.000. Oke, 4A tambah A sama dengan 5A, itu sama dengan 150.000. Nah, kita bagi kedua ruas dengan 5. Maka A didapat sama dengan 30.000. Oke, itu tadi kita misalkan harga apa sih? H itu dimisalkan adalah harga 1 celana. Berarti 30.000 ini merupakan harga 1 celana. 1 celana. Oke. Berarti harga 1 baju berapa? Sudah, tinggal kita kalikan dengan 2. Harga 1 baju itu kan tadi bentuk matematikanya itu adalah 2 kali A. 2 kali harga 1 celana. Atau sama dengan
2 kali A-nya tadi kita dapat 30.000. Jadi A dikali 30.000 sama dengan 60.000. Oke, berarti harga satu baju adalah 60.000, sedangkan harga satu celana adalah 30.000. Tapi ini belum selesai, karena yang ditanya itu adalah harga 3 baju ditambah harga 2 celana. Ya udah tinggal kita hitung ya. Berarti kalau harga 3 baju, harga satu bajunya 60.000, berarti 3 baju itu adalah 3 dikali 60.000 ditambah dengan harga 2 celana, berarti 2 dikali satu celananya 30.000, berarti 2 dikali 30.000. Nah, 3 kali 60.000 adalah 180.000. 2 dikali 30.000 adalah 60.000. Sehingga 180 tambah 60 adalah 240.000. Maka jawabannya itu adalah 240.000. Oke, ke soal berikutnya. Nah, rumah Bu Suci dibangun di atas sebidang tanah berbentuk persegi. Ini berbentuk segitiga, dengan alas 20 meter dan tinggi 6Y-2. Jika luas tanah Ibu Suci tidak kurang dari 100 meter persegi, berapa tinggi minimal tanah Ibu Suci? Oke, mungkin kalian udah langsung nebak ya, ini soal terkait pertidaksamaan. Nah, kenapa pertidaksamaan? Karena sudah jelas ada kata kunci terkait pertidaksamaan. Dari yang diketahuinya, yaitu luas tanah Ibu Suci tidak kurang dari, nah ini kan merupakan kata kunci pertidaksamaan ya. Terus yang ditanyakan juga pakai kalimat kata-kata perkiraan, yaitu minimal. Minimal kan juga melambangkan kata kunci pertidaksamaan ya. Nah, di sini ditanya berapa tinggi minimal gitu. Berapa tinggi minimal, berarti ini juga jelas. Ini merupakan soal terkait pertidaksamaan. Oke, kita udah tentuin dia termasuk soal pertidaksamaan, maka kita tulis lagi yang diketahuinya. Yang diketahui itu adalah segitiga. Alasnya, alas 20 meter. Tingginya adalah 6Y-2. 6Y-2 meter. Oke. Nah, terus apalagi luas? Luas itu tidak kurang dari 100 meter persegi. Tidak kurang dari 100, tidak kurang dari 100 deh ya, kita tulisnya gini aja. Nah, yang ditanya itu adalah tinggi minimal. Tinggi minimalnya itu berapa? Oke, ditanya tinggi minimal. Nah, yang diketahui di soal itu tingginya itu adalah 6Y-2. Di mana di dalam tinggi ini masih terdapat variabel, yaitu Y. Nah, untuk itu kita harus cari dulu nih nilai variabelnya. Nilai variabelnya itu berapa? Gitu. Berarti kita buat nih ya model matematikanya. Di sini alasnya udah dalam bentuk matematika, tingginya juga udah dalam bentuk matematika, tapi kalimat ini belum dalam bentuk matematika, yaitu kan luas tidak kurang dari 100. Nah, itu kan berarti si luas ini tidak kurang dari 100. Kalau tidak kurang dari, kemarin kan berarti ngelambangin dia tuh pakai simbol pertidaksamaan lebih dari sama dengan ya, tidak kurang dari 100. Artinya si luasnya itu lebih dari sama dengan 100. Oke. Luas itu rumusnya apa sih? Ini kan bangunnya bentuknya segitiga ya. Artinya luas segitiga. Kan luas segitiga kita tahu 1/2 dikali alas dikali tinggi. Ini tinggi. Kali alas kali tinggi. Itu lebih dari sama dengan 100. Oke, kita masukkan alas sama tingginya kan udah diketahui ya. Berarti setengah dikali 20 dikali 6Y-20 itu lebih dari sama dengan 100. Nah, oke, karena ini bisa dicoret ya, 20 sama 2-nya. Jadi 10, berarti 10 dikali 6Y-20 itu lebih dari sama dengan 100. Nah, ini yang dinamakan model matematikanya. Model matematika dari permasalahan ini. Selanjutnya, ya sudah kita tinggal selesaikan ya model ini sampai dapat nilai Y-nya. Oke, kita selesaikan, berarti kita harus kali dulu ya. 10 dikali 6Y, yaitu adalah 60Y. Nah, ini kalian jangan lupa 10 harus dikali min 20 juga. Kemarin tuh, min 20, ini 2 doang ya, 6Y min 2.
kemarin tuh kebanyakan langsung tulis aja min 2, lupa dikaliin sama si 10-nya. Banyak banget tuh kemarin yang kayak gitu. Jangan lupa 10 dikali dengan min 2 dulu, yaitu adalah min 20 lebih dari sama dengan 100. Oke, kita pindah ruas, jadi kan 60Y lebih dari sama dengan 100 tambah 20. Itu berarti 60Y lebih dari sama dengan 120. Nah, kita bagi kedua ruas dengan 60, itu berarti didapat nilai Y-nya lebih dari sama dengan 2. Oke. Karena di sini yang ditanya itu adalah tinggi minimal, artinya si Y-nya ini kan bentuknya Y lebih dari sama dengan 2 kan. Artinya nilai Y-nya itu ada banyak ya. Nah, karena yang ditanya tinggi minimal, maka kita harus ambil di sini Y minimal juga. Nah, maka dari Y lebih besar sama dengan 2, itu kan berarti Y minimalnya itu adalah sama dengan 2. Maka di sini yang kita ambil Y-nya itu sama dengan 2. Oke, yang ditanya tinggi minimal. Maka di sini tinggi minimal itu adalah nah, karena tadi tinggi diketahuinya itu adalah 6Y-2, maka kalau tinggi minimal itu adalah Y-nya ini kita ganti dengan Y minimal. Nah, itu kita ganti dengan 2. Kita ambil dengan 2. Kita ganti Y-nya di sini nilainya dengan 2. 6Y itu kan berarti menandakan 6 kali Y ya. 6 kali Y dikurang 2. Itu berarti 6 kali Y minimalnya, yaitu si 2, dikurang dengan 2. 6 kali 2 berapa? 12 dikurang 2, itu sama dengan 10. Maka di sini tinggi minimalnya adalah 10. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini Hani akan membuat kerangka persegi panjang dengan lebar 10 lebih pendek dari panjangnya. Jika kawat yang tersedia itu tidak lebih dari 40 meter, maka luas maksimal adalah berapa? Oke, ini masih udah jelas juga ya. Di sini ada kata tidak lebih dari, terus yang ditanyakannya itu ada luas maksimal. Nah, maka di sini juga masih sama, itu soal cerita terkait pertidaksamaan. Oke, kita tulisin apa yang diketahui di soal ini. Yang diketahui itu adalah lebar, diketahui lebar 10 meter ya, 10 meter, harusnya 10 meter lebih pendek dari panjang. Oke. Terus kawat yang tersedia tidak lebih dari 40 meter. Ini yang diketahui pertama, terus yang diketahui kedua, kawat itu tidak lebih dari 40 meter. Oke. Terus yang ditanya itu adalah luas maksimal. Luas maksimalnya itu berapa? Oke, yang ditanya itu adalah luas maksimal. Nah, rumus luas itu apa sih? Rumus luas itu adalah kan ini bentuknya persegi panjang kan? Berarti panjang kali lebar kan luasnya. Oke, di sini panjang sama lebarnya apakah udah diketahui? Panjang sama lebarnya itu kan belum diketahui ya, karena yang diketahui itu cuma lebar 10 meter lebih pendek dari panjang. Nah, untuk itu berarti yang kita harus misalkan nih yang belum kita ketahui ini. Kita misalkan karena yang belum diketahui itu adalah panjang sama lebar, tapi kan kita cukup gunain variabelnya satu aja kan. Artinya yang kita simbolin dengan variabel itu cukup salah satu di antara panjang sama lebarnya aja. Oke? Nah, sekarang kita nentuin nih, mana yang mau dijadiin variabel, si panjang atau si lebar. Nah, karena di sini lebarnya itu 10 meter lebih pendek dari panjang, artinya untuk mengetahui lebar kita harus mengetahui dulu kan si panjangnya itu berapa. Karena kan lebarnya itu 10 meter lebih pendek dari panjang. Oke, berarti kita harus tahu dulu nih panjangnya itu berapa agar dapat si lebar. Artinya si panjang itu yang paling harus kita ketahui lebih dulu. Maka yang dimisalkan di sini adalah yang si panjangnya. Oke. Kita misalkan panjangnya itu adalah sama dengan P. Kita misalkan panjangnya itu P. Oke. Terus lebarnya berarti gimana?
lebar itu 10 meter lebih pendek dari panjang. 10 meter lebih pendek. Nah, artinya dia lebih pendek 10 meter dari panjang. Itu kan berarti kita dapat tahu lebar itu dari panjang dikurangin sama 10 meter kan. Karena di sini panjangnya adalah P, maka di sini lebarnya itu adalah P dikurang 10. Jangan terbalik 10 kurang P ya, tapi harus P kurang 10. Yang di belakang dikurang yang di depan. Ingat? Nah, oke. Terus kita udah misalkan nih, panjang sama lebarnya udah kita misalkan. Nah, terus di sini kan ada kalimat kawat yang ada itu nggak lebih dari 40. Nah, jadi ada kawat nih, panjangnya 40 meter. Misalnya ini kawat. Mau kita bentuk jadi persegi panjang. Nah, ini kan kita tekuk-tekukan ya. Kita tekuk-tekuk gini sampai bentuk persegi panjang nih si kawatnya ini. Nah, di mana kawatnya ini kan berarti bakal jadi keliling si persegi panjangnya kan. Nah, kalau kawatnya itu nggak lebih dari 40 meter, itu kan berarti kelilingnya juga nggak bakal lebih dari 40 meter. Oke? Karena di sini kawat tidak lebih dari, itu kan berarti tidak lebih dari, itu kan berarti lambangnya itu kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan 40. Nah, itu berarti kelilingnya juga kurang dari, keliling si persegi panjang ini juga bakal kurang dari sama dengan 40. Oke. Nah, di sini keliling persegi panjang itu apa rumusnya? Yaitu 2 kali panjang 2P ditambah 2L itu kurang dari sama dengan 40. Oke. 2 kali panjang. Tadi di panjangnya itu P. Berarti kita tetap tuliskan 2P ya. Nah, terus ditambah 2 kali lebar. Lebarnya itu berapa? Di sini lebarnya itu adalah P kurang 10. Itu berarti 2 dikali P kurang 10 itu kurang dari sama dengan 40. Oke. Nah, di mana ini adalah bentuk matematikanya. Nah, ini bentuk matematikanya. Nah, berarti kita harus selesaikan ya sampai dapat nilai variabelnya yaitu di situ P. Berarti 2P ditambah dengan 2 kali P adalah 2P. Terus 2 kali min 10 adalah min 20 kurang dari sama dengan 40. Oke, kita pindahin ya ruas-ruasnya. Kita langsung aja 2P tambah 2P 4P kurang dari sama dengan 40 tambah 20. Oke, berarti 4P kurang dari sama dengan 40 tambah 20 adalah 60. Berarti kita bagi di kedua ruas dengan 4, maka di sini P-nya itu kurang dari sama dengan 60 bagi 4 adalah 15. Nah, di sini P-nya kan dalam interval ya, P kurang dari sama dengan 15. Karena yang ditanya itu luas minimal, maka panjang dan lebarnya, luas maksimal, maka panjang dan lebarnya pun harus dalam bentuk maksimal. Di sini berarti P-nya itu kurang dari sama dengan 15. Maka maksimalnya dari nilai ini kan artinya yang paling terbesar nilainya mungkin dari solusi ini adalah kan 15 kan. Berarti di sini P maksimalnya itu adalah panjang maksimalnya itu adalah 15. Maka di sini 15-nya itu kita jadikan sebagai panjang. Nah, sekarang udah panjangnya udah dapat 15, sekarang lebarnya. Lebarnya juga harus dalam maksimal. Nah, di mana lebar maksimal itu? Karena di sini lebar itu adalah P min 10, nah maka lebar maksimal itu adalah panjang P maksimal, si panjangnya maksimalnya atau P maksimalnya yaitu 15, kita ganti P-nya dengan 15, dikurang dengan 10, itu sama dengan 5. Nah, ini lebarnya. Oke, maka luas maksimal. Ini L kecil ya, lebar itu L kecil. Luas maksimal itu sama dengan P dikali dengan L. Sama dengan 15 kali 5. Itu adalah 75. Satuannya meter persegi. Oke, jangan lupa. Selanjutnya. Nah, di sini diketahui ada 3 bilangan asli berurutan. Nah, jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 36. Maka ditanya tentukan besar ketiga bilangan tersebut. Oke, di sini jelas ya, bisa ditanyakannya bentuknya kalimatnya kayak gini, tentukan
besar ketiga bilangan tersebut. Nggak ada kata-kata terkait lambang pertidaksamaan kan? Maka di sini jelas terkait soal persamaan. Oke, ini terkait soal persamaan, di mana diketahui tiga bilangan asli berurutan. Diketahui ada tiga bilangan asli berurutan. Nah, ditanya, terus diketahui lagi yang kedua adalah jumlah tiga bilangan tersebut itu sama dengan 36. Ditanya, besar ketiga bilangan, besar masing-masing ketiga bilangan. Besar tiga bilangan. Kayak yang ditanya ini. Nah, ini sebenarnya udah kakak soalnya setipe sama waktu soal penilaian harian kemarin di bab 3 kan, setelah kakak buat ini soal setipe kayak gini. Dimana kalau ditanya besar tiga bilangan itu kan berarti kan ini kan tiga bilangan asli berurutan ya. Ada tiga bilangan, itu berarti bakal ada bilangan ke-1, bakal ada bilangan kedua, bakal ada bilangan ketiga. Dimana karena ini berurutan, itu artinya bilangan ke-1 itu adalah bilangan terkecil, bilangan kedua itu adalah bilangan terkecil kedua, sedangkan bilangan ketiga itu adalah bilangan terbesarnya. Gitu. Oke, untuk tahu, kan kita belum tahu kan ya nilai bilangan-bilangannya itu berapa, maka di sini kita harus misalkan dulu. Kita harus gunain variabel nih di antara bilangan 1, bilangan 2, sama bilangan 3. Kita harus misalkan. Sebelum kita misalkan, lebih gampang kita ambil contoh nyatanya dulu. Kita ambil contoh. Bilangan, ini kan bilangan asli berurutan. Kakak ambil contoh bilangan asli berurutannya itu ya 1, 2, 3. Ini kan berurutan kan ya. Sisa bilangan ke-1-nya 1, bilangan keduanya 2, bilangan ketiganya 3. Terus kita lihat polanya. Dari 1 ke 2 itu kan bertambah 1 kan ya. Dimana 2 itu didapat dari 1 ditambah 1. Oke, dari 2 ke 3 itu kan juga bertambah 1 kan. Dimana 2 itu 3 itu didapat dari 2 tambah 1. Nah, itu berarti di sini yang harus kita misalkan itu pertama bilangan pertamanya, karena bilangan pertama itu sangat mempengaruhi bilangan-bilangan selanjutnya kan. Nah, di sini kita misalkan bilangan ke-1 itu atau bilangan terkecil ini, bilangan ke-1 itu adalah bebas misalkan apa, di sini akan misalkan n. Terus bilangan kedua. Oke, bilangan kedua. Bilangan kedua tadi contohnya si 2. Di mana si 2 ini didapat dari bilangan ke-1 ditambah 1. Oke, berarti bilangan kedua ini adalah bilangan ke-1 tambah 1. Nah, bilangan ke-1 tadi apa bentuknya? N. Maka N ditambah 1. Terus kalau bilangan ketiga itu kan dia didapat dari bilangan sebelumnya, yaitu bilangan kedua ditambah 1 kan. Jadi di sini bilangan kedua ditambah 1. Nah, bilangan kedua dimisalkan dengan apa dapatnya tadi, yaitu N plus 1. N plus 1 ini ditambah lagi dengan 1. Sehingga didapat hasilnya itu adalah N plus 2. Maka di sini permisalannya itu adalah bilangan ke-1 itu N, bilangan kedua itu N plus 1, dan bilangan ketiga itu adalah N plus 2. Oke, setelah ini kita buat nih ya model matematikanya. Kan diketahui lagi, jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 36. Itu artinya bilangan ke-1 ditambah bilangan kedua ditambah bilangan ketiga itu sama dengan 36. Oke, kita masukin nilai-nilainya. Bilangan ke-1 N, bilangan kedua N plus 1, bilangan ketiga adalah N plus 2, sama dengan 36. Terus kita selesaikan, N tambah N adalah 3N. Terus sama dengan 36 kurang 1 kurang 2. Ingat ya, kayak biasa, kita ruas. Maka 3N itu sama dengan 33. Kita bagi kedua ruas dengan 3, maka didapat N-nya itu sama dengan 11. Oke, N ini tadi apa sih? Permisalan untuk apa? Yaitu bilangan
ke 1. Maka bilangan keduanya berapa? Ya udah tinggal tambahin 1 aja kan dari bilangan ke 1. Bilangan keduanya maka 11 tambah 1. Berapa 11 tambah 1? 12. Terus bilangan ketiganya berarti ya udah tinggal tambahin 1 dari bilangan kedua. Yaitu 12 tambah 1 sama dengan 13. Maka 3 bilangan asli berurutan itu adalah 11, 12, dan 13. Oke. Nah, sekarang masih serupa dengan tadi, tapi di sini diketahui 3 bilangan genap berurutan. Nah, berarti ini masih sama ya. Ini bentuk persamaan. Oke, ini masih sama, masih setipe banget sama kayak tadi, cuma di sini diketahui 3 bilangan genap berurutan. 3 bilangan genap berurutan. Nah, oke, terus diketahui lagi jumlahnya 48. Nah, ditanya besar ketiga bilangan tersebut masih sama. Besar 3 bilangan tersebut. Oke, ya. Oke, berarti di sini kita harus misalkan dulu ya bilangan ke-1, bilangan kedua sama bilangan ketiganya itu apa. Maka di sini kita ambil bilangan, ada bilangan ke-1, ada bilangan kedua, ada bilangan ketiga. Oke, biar lebih mudah, kita ambil contoh nyatanya lagi. Misal bilangan ke-1, ini kan bilangan genap berurutan. Oke, kakak ambil misalnya bilangan genap berurutan, bilangan pertama itu 2. Maka bilangan keduanya yaitu 4, bilangan ketiganya itu 6. Dimana kan 2, 4, 6 itu adalah 3 bilangan genap berurutan kan. Oke, dari 2 ke 4 itu bertambah 2. Dimana 4 itu dapat dari 2 tambah 2. Terus dari 4 ke 6 itu juga bertambah 2. Dimana di sini dapat 6 itu dari 4 tambah 2. Maka di sini kita misalkan, ingat yang kita misalkan itu bilangan pertamanya, bilangan ke-1-nya. Bilangan ke-1-nya, kakak misalkan dengan M deh kali ini. Terus berarti bilangan keduanya, itu kan didapat dari bilangan ke-1 tambah 2 kan, bilangan ke-1 tambah 2. Nah, bilangan ke-1 apa? M, berarti M plus 2. Nah, bilangan ketiga, itu kan didapat dari bilangan kedua tambah 2. Nah, itu berarti bilangan kedua berapa? M plus 2. Ditambah dengan 2 sama dengan M plus 4. Maka didapat permisalan bilangan ke-1-nya M, bilangan keduanya M plus 2, bilangan ketiganya M plus 4. Oke, kita masukin lagi. Kan diketahui lagi jumlahnya itu 48. Artinya bilangan 1 tambah bilangan 2 tambah bilangan 3 itu sama dengan 48. Nah, oke, bilangan 1 M, bilangan kedua M plus 2, bilangan ketiga M plus 4. Sama dengan 48. Oke, M tambah M tambah M. 3M. Sama dengan 48 kurang 2 kurang 4. Nah, berarti 3M itu sama dengan 48 kurang 2 kurang 4. Hasilnya adalah 42. Maka dibagi 2, dibagi 3, dapat M-nya itu sama dengan 14. Nah, M itu kan tadi bilangan ke-1 kan? Ini bilangan ke-1. Maka di bilangan keduanya itu sama dengan ya udah 14 sama tambah 14 tinggal tambah 2 kan, berarti 16. Terus bilangan ketiganya itu tinggal 16 tambah 2 yaitu 18. Maka 3 bilangan genap berurutan itu adalah 14, 16, dan 18. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal udah mulai rumit ya, soalnya yang butuh berpikir keras gitu. Di sini diketahui dalam satu semester diadakan 4 kali ulangan harian matematika. Nah, Sarah telah melakukan ulangan harian sebanyak 3 kali nih. Dari 4 kali diadakan, udah dilakuin 3 kali ulangan harian.
di mana dia memperoleh nilai 97, 82, sama 87 kan. Nah, si Sarah ini mau dapat nilai A. Tapi kalau mau dapat nilai A, rata-rata nilai ulangan hariannya itu minimal harus 90. Minimal 90. Nah, Sarah ingin mendapatkan nilai A di rapot. Maka nilai ulangan harian keempat yang harus Sarah peroleh minimal itu adalah berapa? Oke, di sini ada kata-kata minimal. Berarti di sini soalnya itu adalah soal tentang pertidaksamaan. Oke, ini soal tentang pertidaksamaan. Kita tulis yang diketahuinya. Dalam suatu semester mau diadakan 4 kali ulangan harian. Nah, si Sarah udah ngelakuin 3 kali ulangan harian, di mana nilainya itu adalah nilai, misalnya di sini UH1 itu dia dapat 97. UH2 itu dia dapat 82, oke. Terus UH3 dia dapat 87. Terus untuk memperoleh nilai A, rata-rata nilai ulangannya itu minimal 90. Berarti biar dapat A itu diketahui lagi, rata-rata nilai itu harus minimal 90. Nah, dia ingin dapat nilai A. Maka yang ditanya itu adalah nilai ulangan harian keempat minimal berapa. Berarti minimal, yang ditanya itu minimal nilai UH keempat berapa. Gitu kan? Itu berapa. Oke, di sini kita mau menyelesaikan masalah si Sarah, di mana dia pengen tahu minimal tuh nilai UH keempat dia berapa sih agar rata-ratanya itu dapat A. Agar rata-ratanya itu dapat A, agar nilainya di rapot dapat A. Nah, agar nilainya di rapot dapat A itu kan berarti nilai rata-rata matematikanya itu harus 90 kan. Oke, di sini rata-rata nilai matematika itu harus 90. Itu kan berarti kalau minimal kemarin tandanya apa? Jadi rata-rata nilainya itu tandanya apa? Kalau minimal itu berarti lebih dari sama dengan ya, lebih dari sama dengan 90. Oke, rumus rata-rata itu apa sih? Rumus rata-rata itu kan jumlah data kan, jumlah data. Kalau di sini kan nilai ya, berarti jumlah nilai dibagi dengan banyak nilai. Ya kan, rata-rata itu kan gitu kan ya, dibagi dengan banyak nilai. Itu harus lebih dari sama dengan 90. Oke, jumlah nilainya itu ada apa aja sih? Yaitu ada nilai UH1, UH2, UH3, sama UH4 nih, ya kan? Karena mau diadakan 4 kali ulangan harian. Berarti ada nilai UH1-nya, ada nilai UH2-nya, ada nilai UH3-nya, dan ada yang terakhir nilai UH4. Per banyaknya nilai. Ya banyaknya nilai berarti ada UH1, UH2, UH3, UH4. Yaitu berarti ada sebanyak 4. Berarti per 4 itu lebih dari sama dengan 90. Oke, di sini nilai UH1, UH2, UH3 udah diketahui. Kita ganti. UH1-nya 97, UH2-nya 82, UH3-nya 87. Nah, ditambah UH4. UH4 belum diketahui ya, kita tuliskan UH4. Itu per 4 lebih dari sama dengan 90. Oke, karena di sini berarti yang ditanya itu kan nilai UH4, sedangkan UH4-nya belum diketahui, maka kita misalkan si UH4 ini, nilai UH4 itu sama dengan apa ya? Sama dengan B deh. Nah, ini berarti 97 tambah 82 tambah 87. Berapa tuh hasilnya? 97 tambah 87, 184 tambah 82. 266 ya. Oke. Jadi 200 dari ini kita ubah 266. 266 nih, total ketiga ini 266 ditambah sama si UH4. Tadi UH4 kita misalin dengan B, ditambah dengan B per 4 itu lebih dari sama dengan 90. Oke. Nah, ini kan bentuknya pecahan ya. Biar gampang kita ubah bentuk biasa aja ya. Kita kalikan dengan 4, kita kalikan dengan penyebutnya. Nah, ini kalau dikali 4 kan, nah ini kali 4, ini juga kali 4. Kalau dikali 4 kan bisa dicoret kan ya, habis.
Berarti tinggal 266 tambah B itu lebih dari sama dengan 90 kali 4, yaitu adalah 360. Maka di sini nilai B-nya itu lebih dari sama dengan 360 dikurang 266. Di mana nilai B-nya itu lebih dari sama dengan 94. Nah, karena misalnya itu nilai minimal, berarti kan si B ini kan adalah nilai UH4 kan tadi dimisalkan. Nah, berarti karena ditanya minimalnya itu berapa, maka di sini nilai UH4 minimal itu adalah, nah dari interval ini berarti kan nilai minimalnya itu adalah 94 kan, maka di sini nilai UH4 minimalnya itu adalah 94. Maka bila si Sarata yang dapat nilai A, nilai UH4-nya itu minimal harus dapat 94. Oke, selanjutnya soal yang terakhir. Nah, ini soal yang paling sering banget keluar. Soal yang sering banget keluar nih, yang paling banyak ada di buku-buku. Dan nah mungkin ini bakal keluar juga nanti di PS. Jadi kalian harus pahami banget soal ini. Kita bahas pelan-pelan ya. Nah, dimana kan di sini soalnya suatu perahu mempunyai kapasitas beban maksimal 2 kuintal. Andi akan memakai perahu tersebut menyeberangi sungai untuk mengantarkan beberapa kotak barang. Jika berat badan Andi adalah 60 kilo dan berat tiap kotak adalah 4 kilo, maka yang ditanya, A, berapa paling banyak kotak yang diangkut dalam sekali pengangkutan? Terus B, jika banyak kotak yang harus diantar Andi adalah 250 buah, paling sedikit berapa kali pengangkutan kotak itu akan terangkat sendiri? Oke, di sini lihat ada kata-kata paling banyak, terus ada maksimal, terus ada lagi paling sedikit berapa kali pengangkutan. Tuh, kayak gitu kan. Nah, itu berarti udah jelas ya, soal ini itu adalah soal terkait pertidaksamaan. Oke, di sini kita identifikasi lagi yang diketahui. Yang diketahui itu adalah kapasitas perahu. Kapasitas perahu itu minimal adalah 2 kuintal. 2 kuintal itu kan berarti sama dengan 200 ya. Kita jadiin kilogram ya langsung. Ini kan karena kilogram semua. Jadi ini sama dengan 200 kilogram. Terus Andi mau pakai perahu tersebut untuk buat nyebrangin sungai, buat ngantar beberapa kotak barang. Terus yang diketahui lagi, berat badan Andi. Berat Andi itu sama dengan 60 kilo. Terus berat tiap kotak 4 kilo. Artinya berat satu kotak itu adalah 4 kilo. Yang ditanya, yang ditanya itu, kayak sebelum masuk yang ditanya, karena yang ditanyanya itu ada cabang, kita bahas dulu yang diketahui. Di sini ada kapasitas perahu minimal 200 kg. Oke, kalau misalnya minimal 200 kg, berarti tandanya gimana? Berarti kapasitas perahu, kalau minimal itu kan berarti maksimal, bukan minimal, maaf, maksimal. Kalau maksimal itu berarti tandanya itu adalah kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan 200. Nah, kapasitas perahu itu kurang dari sama dengan 200. Nah, perahu itu kan mau dipakai buat ngantar barang kan, ngantar kotak sama si Andi. Berarti kalau kapasitas perahu gitu, kapasitas perahu itu berarti kan berhubungan sama orang yang bakal beban yang bakal diangkut sama si perahu itu kan. Nah, itu kan si Andi memakai perahu tersebut buat ngantar barang, buat ngantar barang si kotak-kotak tersebut kan. Artinya di dalam perahu itu bakal ada si Andi sama si kotak. Berarti kapasitas perahu yang dimaksud ini adalah si Andi ditambah dengan kotak yang dibawanya, ditambah dengan kotak yang ada,
Itu kapasitasnya itu harus kurang dari sama dengan 200. Oke, kapasitas berarti berhubungan sama beratnya kan? Nah, berarti di sini berat si Andi sama berat kotak yang ada itu harus kurang dari sama dengan 200. Nah, berat si Andi itu diketahui 60. Berarti di sini kita ganti 60 ditambah berat kotak yang ada. Nah, kita udah tahu belum sih berat kotak yang ada itu berapa? Di sini cuma diketahui ada berat satu kotaknya itu adalah 4 kilo. Sedangkan di sini beratnya kotaknya itu kan gak hanya cuma satu kan, di sini ditulisin kotaknya itu ada beberapa. Beberapa itu berapa? Belum jelas kan banyaknya berapa kan. Ini berarti ada beberapa kotak gitu, ditambah beberapa kotak. Berat beberapa kotak itu kurang dari sama dengan 200. Nah, karena di sini belum jelas belum tahu banyaknya kotak yang ada, maka di sini kita perlu namanya variabel. Maka di sini kita misalkan banyak kotak itu sama dengan Y deh. Berapa banyak kotak itu sama dengan Y. Oke, kan kalau misalnya banyak kotaknya itu Y, berarti berat kotak dari banyaknya kotak yang ada berapa sih? Kan satu kotaknya itu beratnya 4 kilo kan. Terus kalau 2 kotak berarti tinggal 2 kali 4, berarti beratnya bakal 8 kilo. Kalau 3 kotak berarti tinggal 3 kali 4 kan. Yaitu sebanyak 12 kilo. Nah, di sini banyak kotaknya itu ada Y. Berarti beratnya itu adalah banyaknya kotak, yaitu Y, dikali dengan berat satu kotaknya, yaitu 4. Artinya, bentuk ini menjadi 60 ditambah banyaknya kotaknya itu Y, dikali dengan berat satu kotak, yaitu 4, kurang dari sama dengan 200. Maka di sini 60 tambah 4Y, itu kurang dari sama dengan 200. Nah, di mana ini itu adalah model matematikanya dari persamaan ini. Nah, terus yang ditanya itu apa ya? Banyak kotak, paling banyak berapa paling banyak kotak yang diangkut? Kotak diangkut dalam sekali pengangkutan. Nah, oke. Nah, berarti tadi kan dimisalin banyak kotak itu Y kan. Nah, kita dapat model matematikanya yaitu 60 tambah 4Y kurang dari sama dengan 200. Nah, itu berarti kita buat tahu paling banyak kotak yang diangkut, kita harus selesaikan model tersebut untuk dapat nilai Y-nya, di mana nilai Y-nya itu adalah banyaknya kotak. Maka di sini kita selesaikan si modelnya itu yaitu 60 tambah 4Y kurang dari sama dengan 200. Nah, oke, kita selesaikan berarti 4Y kurang dari sama dengan 200 kurang 60. Nah, berarti 4Y kurang dari sama dengan 200 kurang 60 adalah 140. Nah, ini dibagi dengan 4. Hasilnya didapat Y kurang dari sama dengan 140 bagi 4. Itu adalah 35. Nah, sehingga paling banyak kotak adalah nah, karena di situ didapat hasilnya Y kurang dari sama dengan 35, kalau paling banyak berarti paling banyak di interval ini adalah 35, sehingga paling banyak kotaknya itu adalah 35 kotak. Oke, kita udah dapat paling banyak kotaknya itu adalah 35. Terus yang B-nya, jika banyaknya kotak yang harus diantar Andi adalah 250 buah. Nah, jika ada 250 buah, paling sedikit berapa kali pengangkutan kotak itu akan terangkat semua. Oke, kita mau tahu berapa banyak pengangkutannya gitu kan. Kalau misalnya ada 250 kotak. Nah, di sini kan tadi kan di soal A kita dapat paling banyak kotak dalam sekali angkut itu ada 35 kotak. Oke. Misal berarti kan kalau misalnya ada 70 kotak itu berarti harus 2 kali angkut kan? Yaitu pengangkutan yang pertama 35, pengangkutan yang kedua 35. Terus kalau ada
kalau ada 90 kotak, berarti kan pertama harus diangkut 35, terus yang kedua diangkut 35, udah 70 nih. Sisa 20 lagi, berarti harus diangkut sebanyak 3 kali, yaitu 35, 35, dan 20. Nah ini itu berarti sama aja buat tahu berapa kali pengangkutan, berapa kali angkut, buat tahu berapa kali angkut, tinggal kalian hitung aja banyaknya kotak sama dibagi dengan kapasitas maksimalnya, kapasitas maksimal kotak. Kapasitas maksimal kotak. Di mana banyaknya kotak itu kan berarti si 250. Kapasitas maksimal kotak dalam sekali angkut berapa? Tadi dapat di A 35. Berarti 250 dibagi 35. Itu hasilnya itu adalah 7,14 sekian. Nah, karena 7,14 sekian artinya ada 7, tapi masih ada lebihnya, ini kita bulatkan ke atas ya, menjadi 8. Sehingga banyaknya kotak yang harus diangkut Andi itu adalah paling sedikit 8 kali pengangkutan. Oke, jadi caranya untuk menyelesaikan soal ini adalah seperti ini. Kalian harus ingat karena soal ini sering banget keluar dan bisa jadi akan keluar di PHS nanti. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini itu di mana dalam menyelesaikan permasalahan terkait persamaan dan pertidaksamaan nilai satu variabel, langkah-langkah yang harus dilakukan itu adalah pertama, kita harus pahami dulu permasalahannya. Terus kita tuliskan unsur-unsur yang diketahui dan ditanyakan. Terus yang ketiga kita buat pemodelan matematika dari unsur-unsur yang diketahui. Dan yang keempat kita harus selesaikan permasalahan dari model matematika yang dibuat untuk dapat nilai variabelnya. Oke, terus kalian harus bedain ya permasalahan yang pakai persamaan itu yang mana, terus yang pertidaksamaan itu yang mana. Pokoknya kalau pertidaksamaan itu udah pasti ada kata paling sedikit, tidak lebih dari, paling banyak, minimal, maksimal, itu pokoknya udah jelas pasti soalnya pertidaksamaan. Selain itu berarti masuk ke soal persamaan. Seperti itu. Oke, sekian videonya. Semoga kalian dapat paham. Jika ada kesulitan silahkan tanyakan ke kakak. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.